kakek saya tuh inginnya perempuan juga harus mengecam pendidikan. Gitu, harus belajar, jangan cuma laki-laki aja yang belajar, karena yang kita tahu zaman penjajahan hanya boleh laki-laki doang tuh yang bisa belajar kan. Iya. Akhirnya dibangunlah SD Unuanus ada. Wow. Dan luar biasanya MBG itu ternyata untuk anak-anak di sekolah Unsa itu ditunggu-tunggu setiap hari. Wah, Kak. okay. Ditunggu-tunggu setiap hari oleh anak-anak. Memang pada awal-awalnya ada yang tidak suka, ada yang ini dan lain sebagainya seperti itu. Dan semua murid-murid di Indonesia jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Karena dengan pendidikan, dengan ilmu kita itu bisa meraih atau menggapai semuanya. Hai Sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kita kali ini begitu spesial karena Das Diaries menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Friend Indeed. Kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Beliau adalah seorang pendidik, guru penggerak, juga pribadi yang sangat menginspirasi. Seorang guru yang bagi murid-muridnya bukan hanya mengajar, tapi juga orang tua kedua. Dia adalah Adinda Bahagiawati. Kita bakal diajak menyelami dunia pendidikan, pengalaman hidup, dan filosofi yang luar biasa. Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Halo Mbak Gia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Dini apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu lagi. Selamat datang di podcast Das Diaries ya Mbak. Yes, terima kasih. Senang banget bisa main ke sini. Nah ini sahabat Das nih, Mbak Gia ini namanya tuh Adinda Bahagiawati. Cuma biasa kita sapanya tuh Mbak Gia. Dan Mbak Gia ini super keren banget, jadi kalian mesti nonton terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Mbak Gia, Iya. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Luar biasa. Pokoknya perjalanannya tuh yang penuh keceriaan. Karena apa? Karena aku akan bertemu dengan kakakku yang satu ini. Idolaku. Aduh, ini idolaku juga nih, Mbak Gia. Mbak Gia, kita terakhir ketemu itu kayaknya ada nggak sebulan lebih ya? Sebulan lebih kayaknya. Sebulan lebih ya. Acara Di acara Friend Indeed. betul sekali. Ya, sekitar. jadi Mbak Gia ini salah satu dari teman-teman sahabat Friend Indeed. Nah, Mbak Gia nih, pengen denger nih dari awal dulu nih, dari cerita Mbak Gia dari masa kecil dulu, dari keluarga dulu. Jadi sahabat Das, Mbak Gia ini adalah seorang guru yang sangat menginspirasi. Nah, jadi beliau tuh lahir dari keluarga yang jejak pendidikan di dunia pendidikannya tuh tinggi sekali, besar sekali. Nah, bahkan kakek Mbak Gia ini adalah salah satu pendiri sekolah Unwanus Saadah. Iya betul. Tahun 1909. Udah lama juga saya untuk tahunnya memang masih lupa ya. Aku dapat bocorannya. 1910. Buat ini tahu. Sampai Mas Danendra itu bilang, oh ini jangan-jangan temennya Ki Hajar Dewantara nih, kakeknya. Bisa jadi. Tapi memang salah satu latar belakangnya membangun sekolah itu ya karena kan zaman dulu tuh zaman peperangan. Iya. Zaman peperangan itu kan yang boleh sekolah adalah laki-laki ya. Yang kita tahu kan yang boleh sekolah laki-laki. Makanya kenapa akhirnya ada SD Unwanus ada itu ya karena itu. Karena kakek saya tuh inginnya perempuan juga harus mengecam pendidikan. Gitu, harus belajar, jangan cuma laki-laki aja yang belajar, karena yang kita tahu zaman penjajahan hanya boleh laki-laki doang tuh yang bisa belajar kan. Iya. Akhirnya dibangunlah SD Unuanus ada. Wow, ini sejarah banget ya. Terus kita suatu kehormatan tuh bisa menghadirkan Mbak Gia sebagai berarti cucu cicit nih.
Cucu ya. Wow, luar biasa. Nah, gimana sih Mbak, cerita sedikit dong tentang sekolah Unwanu Saadah ini? Iya, baik, terima kasih kakakku yang sangat cantik yang menjadi inspirasi saya juga, luar biasa ya. Saya sebagai seorang pendidik, kebetulan saya di sini adalah guru. Nama saya Dinda Bahagiawati. Saya sudah lumayan lama mengajar. Tadinya dimulai dari jenjang SMA nih, SMA, SMP, kemudian sekarang saya memang harus menghijaukan sekolah sendiri, ibaratnya seperti itu, seperti terpanggil gitu ya, kayak ada jalannya di SD Unwanu Saadah. Nah, seperti apa sih SD Unwanu Saadah? Sebenarnya ini SD kecil Kak Dini. SD kecil yang ada di Koja, Pelumpang di daerah Tanjung Priuk. Ada di pinggir jalan seperti itu, yang mana memang asal muasalnya sekolah ini tuh dulu kakek mendirikan adalah untuk anak-anak perempuannya. Cerita dari mama saya ya, gitu. Mama tuh bilang kalau laki-laki kan boleh sekolah zaman peperangan, tapi yang perempuan juga harus sekolah nih. Akhirnya makanya dibangunkanlah sekolah ini sama kakek, gitu. Itu jadi awalnya tuh untuk anak perempuannya sekolahnya. Iya, karena memang kakek itu seneng banget anak-anak itu tentang pendidikan itu dia luar biasa, gitu. Makanya kebetulan juga memang dari keluarga itu banyak sekali jiwa-jiwa pendidiknya itu ada. Kakaknya mama juga alhamdulillah pengajar juga. Banyak kakaknya mama sebelum ya hampir, kan kalau dari keluarga kakek itu kurang lebih ada 13 ya. Orang zaman dulu kan itu banyak. Iya. Keren-keren ya. Dan latar belakangnya tuh pendidik. Nama kakeknya boleh dong disepil dong. Nama kakeknya Kiai Haji Abdullah Aziz. Oh, Kiai Haji Abdullah Aziz. Iya. Wow, ini cucunya nih keren banget loh. Sekarang darah pendidikannya tuh kental banget ya. Insya Allah. Mbak Gia. Insya Allah. Mbak Gia. Nah, gimana sih Mbak rasanya tumbuh di keluarga yang nafasnya pendidikan sejak kecil? Rasanya itu luar biasa ya. Kenapa? Karena memang dari kecil itu saya merasa sekali bahwa ayah ibu saya, mama papa itu sepertinya memang dari kecil itu sudah memikirkan anak-anaknya itu harus bagaimana nih sekolahnya. Seperti itu. Saya sempat mendengar cerita dari kecil itu bahwa papa saya itu sama mama dari kecil tuh sudah komunikasi. Nanti ini pengen SD-nya di sini. Nanti mau SMA, kalau mau SMA-nya di sini, SMP-nya harus di sini. SD-nya di sini gitu. Walaupun dulu saya tinggalnya jauh nih. Saya dulu tinggalnya di Jakarta Selatan. Sekolah saya Jakarta Selatannya di daerah Selengseng Sawah. Sekolah saya di Pasar Minggu. Yang mana itu saya jam 4 pagi udah dibangunin, ciprat-cipratin air gitu kan. Anak kecil jam segitu udah dibangunin, dan jam 5 itu kita semua harus sudah berangkat. Kakak saya kan, saya sama kakak umurnya beda cuma setahun. Sama adik saya yang laki-laki umurnya beda 2 tahun. Kemudian adik saya lagi yang perempuan umurnya beda 2 tahun lagi dari adik saya yang laki-laki ini. Jadi kita tuh kalau mau sekolah memang dari dulu dibiasakannya itu adalah harus cepat, bisa dari lebih pagi seperti itu. Jadi memang saya merasa didikan orang tua saya itu memang mereka memikirkan dari jauh-jauh hari agar anak-anaknya itu bisa mengecam pendidikan dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, seperti itu. Wow, jadi disiplin itu sudah diajarkan dari sejak kecil ya Mbak. Betul sekali. Makanya kalau saya terlambat itu tuh rasanya tuh beban banget gitu. Kenapa? Berapa bersaudara Mbak? 5 bersaudara kebetulan. Iya. Yang jadi guru siapa aja di keluarga Mbak? Kalau yang jadi guru itu kebetulan saya, mama saya. Kalau untuk yang dari lingkungan sini ya, sebenarnya keluarga ibu sama bapak saya hanya saya dan mama saya saja. Seperti itu. Karena bapak saya bukan, adik-adik saya itu juga bukan gitu. Jadi mama sama Mbak Gia ya? Iya, betul. Jadi mama juga di di ini juga ya, Unwanu Saadah ya? Iya, mama kebetulan sekarang masih menjadi kepala sekolahnya yang memegang SD Unwanu Saadah, seperti itu. Wow, keren kan? Doakan terus ya biar sekolahnya bisa makin maju. Amin. Wah, ini bakal seru banget ya sahabat ya. Jadi jangan kemana-mana nih. Nah, kita mau bongkar lagi nih tentang Mbak Gia. Nah, Mbak Gia, perjalanan kuliah Mbak Gia nih, ini menarik banget nih sahabat.
Mbak Gia ini jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, benar ya Mbak? Betul. Ya? Di Universitas Negeri Jakarta. Iya. Bisa cerita sedikit nggak sih Mbak? Betul sekali. Nah, Kak Dini sebenarnya memang awal mula nih kan kita yang namanya anak kecil banyak banget cita-citanya ya. Iya. Salah satunya saya memang pengen menjadi guru, pengen menjadi jurnalis, Wow. mau menjadi atlet, banyak ya gitu kan. Salah satunya ada guru juga. Nah, pada saat saya lulus itu saya ingin sekali tuh menjadi seorang yang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi. Entah itu saya mau menjadi penyiar radio gitu, entah itu saya mau menjadi entertain dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya lulus konsultasi sama ibu saya, Ma, apa ya kira-kira gitu kan ya. Karena yang namanya kita anak remaja pasti kan masih bimbang saat itu. Mau yang mana? Guru adalah cita-cita kecil saya gitu. Karena saya ingin seperti nyontoh-nyontohin di kelas, saya di depan jadi guru gitu kan. Kayak seru ya. Iya, nah ternyata pada saat mengisi itu adalah ide ibu saya tuh yang saat itu, Dek, pilih 1 bahasa Indonesia, 2 tata boga. Kenapa Mah? Saya bilang kayak gitu kan ya. Ada yang gak suka ngitung kan? Iya. Itu cocok. Ada suka mengarang kan? Iya betul Mah. Ya udah isi bahasa Indonesia. Akhirnya saya isi bahasa Indonesia. Yang kedua, saya isi adalah tata boga sesuai arahan mama. Kenapa? Yang namanya belajar masak itu impactnya buat seorang perempuan besar katanya. Saya bisa buka catering, saya bisa memperhatikan gizi untuk keluarga nanti seperti itu. Alhamdulillah pilihan pertama diterima guru bahasa Indonesia. Alhasil saya masuk Universitas Negeri Jakarta. Wow. Tapi memang suka masak? Saya kebetulan senangnya bebenah rumah. Ibu saya yang suka masak. Dia ingin saya bisa masak juga gitu ya. Cuman masak nggak susah sih. Saya bisa juga gitu. Ini berarti sesuai harapan ya. Jadi makanya akhirnya masuk ke jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi katanya sastra Indonesia itu susah loh. Betul sekali. Ternyata nggak segampang yang orang pikirkan. Segampang itu. Pertama kali saya mikir, sebenarnya saya awal masuk UNJ itu pendidikan bahasa Indonesia, saya sempat nangis Kak. Nangis saya masuk UNJ karena kenapa ya? Saya saat itu berpikirnya adalah saya mau jadi penyiar radio, masih bener-bener pengen banget menjadi penyiar radio, tapi ternyata luar biasa sekali. Allah itu emang memberikan jalan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Di sanalah di UNJ lah saya benar-benar bisa tumbuh, berkembang. Saya bisa bertemu salaman sama presiden pertama kali juga di sana gitu kan. Saya juga nggak pernah bermimpi gitu untuk bisa salaman sama presiden gitu ya. Ternyata saya banyak mengikuti organisasi dan saya bisa bertemu dan salaman langsung saat itu dengan Presiden SBY. SBY ya? Iya. Itu pengalaman momen yang nggak terlupakan ya Mbak. Betul sekali. Itu dalam rangka apa? Waktu acara apa tuh? Waktu itu kebetulan saya kan ikut organisasi unit kesenian mahasiswa. Nah di situ mengisi paduan suaranya dan memang di akhir kegiatan Presiden menyalami kami satu persatu seperti itu. Itu bangga banget rasanya. Suaranya kayak pasti bagus nih. Jadi kita pasti coba nanti ya kita dengerin. Jangan mudah percaya. Wah, itu pengalaman yang nggak bisa dilupain ya. Nah, Mbak Gia ini kan aktif banget di organisasi waktu zamannya kuliah. Nah, Mbak Gia, pengalaman organisasi apa yang paling berkesan Mbak waktu kuliah? Luar biasa sebenarnya pengalaman organisasi itu buat saya berkesan semuanya gitu. Karena apa? Karena saya senang sekali berkecimpung di lapangan langsung. Yang paling berkesan itu adalah pada saat itu saya harus berbarengan adalah mengisi paduan. Kebetulan saya kan adalah Ketua Humas Publikasi dan Insidental. Wow. Di mana mengurus kegiatan-kegiatan event-event keluar organisasi itu saya yang memegangnya. Saat itu berbarengan dengan ujian akhir semester. Saya bingung nih. Itu yang ketemu presiden itu. Saya pengen ke Istana Negara dong gitu kan. Tapi saya lagi ujian akhir semester. Wow, itu pilihan yang sulit ya Mbak. Sangat berat saat itu. Tapi saya berpikir adalah kegiatan seperti ini nggak mungkin diulang 2 kali. Mungkin ilmu itu bisa saya ulang lagi di semester berikutnya. Tinggal bekerja cari uang lagi misalkan seperti itu kan. Walau yang bayar bukan saya gitu kan. Malu sih seberapa yang bayar. Nah, ini ketawa nih gara-gara ini. Tapi saya di situ akhirnya berpikir
saya nggak mau melewatkan kesempatan ini. Akhirnya saya lebih fokusnya di saya mengurusi ya, itu tanggung jawab juga sih ya. Paduan suara saya urusi paduan suaranya. Saya bertemu protokoler negara, itu kan luar biasa sekali. Wow, itu rumit tuh. Iya. Rumit banget ya. Terus pada saat itu juga saya harus memegang uang yang diberi oleh protokoler negara yang sangat banyak, dan saya seorang mahasiswa berangkat sendiri naik angkutan umum yang mahasiswa kan harus berani. Iya. Bawa uang banyak di kantong belakang tas, saya takut dimalingin. Bawa uang banyak. Dan itu benar-benar tuh, benar-benar saya harus membawa sendiri. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan pada saat saya, bahkan saat itu, yang saya ingat saya diikuti oleh kayak semacam dua orang yang mau berniat jahat mengambil, mau ngecek tas. Serius? Ya. Gitu kan, saya merasa tas saya ada yang goyang-goyang, saya ngeliat sedikit ke kanan gitu kan, dianya berhenti, yang ke kiri goyang-goyang lagi, saya ngecek ke kiri, dianya berhenti saat itu. Nah akhirnya pada saat itu saya hubungin ketua UKM saya, sepertinya ada yang nggak beres nih, dia bilang turun. Cari perlindungan lah gitu. Akhirnya saya turun di perempatan, di situ kebetulan ada pos polisi. Saya lari ke pos polisi. Pas banget, Pak, itu keputusan yang tepat banget. Wow, mahasiswa akhirnya harus berani dilindungi sama Pak Polisi ya. Iya betul. Itu berarti dia udah tahu dari mana ya Mbak Gia bawa uang banyak. Mungkin ya? Karena saya sebenarnya dia nggak tahu kali saya bawa uang banyak atau tidak, tapi karena saya bawa tasnya tuh di belakang, tas ransel. Iya. Jadi menarik perhatian untuk dicek isinya seperti itu. Saya bawa tas ransel, mahasiswa kan bawa tas ransel zaman dulu. Iya betul mahasiswa gitu kan. Wah, ini menarik banget ya, sampai diundang sampai mengikuti acara di istana. Berarti acara di istana ya waktu itu. Acara apa tuh waktu Pak SBY waktu itu? Harnas, Hari Olahraga Nasional. Iya. Nah, kebetulan Mbak Gia ini sahabat Das suka olahraga. Dan kalau nanti cek nih di Instagramnya Mbak Gia ini banyak menangin kompetisi kemarin bulu tangkis ya? Iya, dalam rangka HUT PGRI di Kecamatan Koja itu juara 1 bulu tangkis tunggal putri. Nanti akan melaju lagi ke tingkat wali kota. Oh ini dari cara ininya aja mainnya kelihatan lo jago lah nih. Jangan-jangan dulunya atlet ya? Iya, kan cita-citanya mau jadi atlet, ya. Tapi tidak tercapai. Tapi tersalurkan loh. Iya betul. Nah, sahabat Des nih, Mbak Gia ini kalau sekarang kan memang full guru ya, Mbak ya. Nah, Mbak Gia ini sempat bekerja di PT Antar Mitra Prakarsa. Betul. Kok ketahuan ini? Semuanya ketahuan. Nggak bisa disembunyiin kalau sama kita. Ini tidak ada di dalam skrip. Nggak ada dalam skrip kan? Tidak ada dalam skrip ini, tidak ada. 2011 sampai 2013. Betul. Sebagai digital marketing dan communication. Iya, betul. Business analyst officer, kemudian saya technical writer, sama itu tadi yang terakhir communication. Iya. Nah, gimana coba sahabat Das kiprahnya sebagai guru sekarang, tapi dia punya background digital marketing dan communication, itu yang dibutuhin banget di era digitalisasi sekarang. Ini guru keren nih. Nah, Mbak Gia, dari digital marketing kan udah enak nih, Mbak, punya bidang yang juga keren banget, digital marketing dan komunikasi. Nah, kenapa sih beralih ke dunia mengajar? Ada nggak sih, ceritain ya, momen titik balik yang Mbak Gia yakini saya harus kembali ke sekolah? Ya, memang awalnya itu saya masuk ke dunia IT. Pada saat saya kuliah, saya dapat tawaran untuk kerja di sana. Jadi kuliah sambil kerja lumayan buat tambahan kan saat itu ya Kak Dini. Nah, kebetulan ternyata memang kinerjanya tuh juga di sana bagus gitu. Jadi bosnya suka dengan kerjaannya saya gitu ya. Akhirnya tadinya saya cuma dari technical writer, kemudian diangkat lagi sampai di yang terakhir itu staff marketing kalau nggak salah, terakhir itu staff marketing. Nah, kebetulan saat itu bos saya juga baru dari New Zealand saat itu.
Nah, kita udah kerja bareng, dia senang kerja saya, jadi katanya kerja kamu cepat, jadi saya disuruh buat dokumen, saya buat, yang penting bener nggak bener, yang penting kerjain gitu kan. Tinggal laporan, kalau salah tinggal saya revisi. Sebenarnya kan intinya seperti itu. Nah dari situ, tapi ada tawaran nih saat itu kan, tawaran untuk menjadi guru. Saat itu adalah di SMA Al-Azhar. Seperti itu. Tapi waktu itu adalah untuk training dulu nih. Biasanya kan kalau masuk sana harus ada trainingnya terlebih dahulu selama 3 bulan. Nah saya saya memang pengen banget dari dulu tuh, dunia saya tuh kayaknya bukan di kantoran. Saya berpikir seperti itu. Saya tuh dunianya adalah di sekolahan. Saya mikir saya ingin menjadi guru. Saya ingin menjadi guru. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke bos saya ajukan pengunduran diri. Bos saya marah sempat saat itu kali ini. Marah, dia bilang, "Dinda, apa sih kamu, kenapa nih? Kenapa mau resign?" Dia bilang gitu kan. "Udah enak di sini, emang gajinya kurang." Dia bilang gitu. "Berapa gaji kamu di sana?" Dia bilang. Saya bilang gajinya saat itu yang namanya kita masih training belum mengajar Kak. Baru kita di training aja 3 bulan itu nggak nyampe 2 juta saat itu gajinya. Nggak nyampe 2 juta. Kamu digaji berapa? Saya digaji segini, bilang gitu. "Ya, kamu digaji segini mau hidup bagaimana?" Dia bilang gitu kan ya. "Saya naikin gaji kamu di sini." Dia bilang, akhirnya gaji saya di kantor itu dinaikin. Tapi saya bilang, saya disuruh berpikir lagi gitu untuk tidak resign. Nanti jabatannya dirubah lagi, dia bilang kayak gitu. Yang penting kamu tetap di kantor. Tapi setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya udah bulatkan tekad. Saya bilang lagi ke bos saya bahwa saya mau mengajar, dia bilang gitu. Akhirnya bos saya menyerah. Dia cuma bilang, kalau kamu merasa ada yang kurang, misalkan mungkin dari gajinya gitu balik lagi ke sini, saya akan menerima kamu, dia bilang seperti itu. Akhirnya wah, ini benar-benar luar biasa sih ceritanya ya Mbak Gia. Apa namanya, jadi gaji turun nih Mbak ya. Nah, memilih jadi guru ya dibandingin udah settle jadi karyawan di perusahaan asing. Berarti perusahaan asing ya? Perusahaan sebenarnya perusahaan dalam Indonesia gitu, tapi memang bos-bosnya banyak ambil dari luar. Dari asing ya. Wah, luar biasa nih. Ini memang panggilan hatinya gitu. Aduh, ini yang mahal loh, yang nggak bisa dibeli pakai uang nih, yang kayak gini nih, kayak Mbak Gia gini. Nih. Aku jadi malu. bisa jadi anggota DPR nih kayaknya. Gak usah digaji besar-besar. Gak usah dikasih tunjangan. Gak usah dikasih tunjangan. Kami siap bekerja. Naik angkot juga boleh. KRL juga boleh. Gak masalah. Gak perlu naik Alphard. Mbak Gia. Nah, sahabat Des nih, ngomongin tentang Mbak Gia itu nggak lepas dari murid-muridnya. Jadi di antara murid-muridnya Mbak Gia ini dipanggil Mam Gia. Iya. Ada ceritanya nggak sih Mbak di balik itu? Mem Gia, cerita di balik nama Mem Gia itu sebenarnya pertama saya itu dikenalnya Adinda, Miss Dinda. Miss Dinda. Iya, waktu di Al-Azhar saya boleh nyebut merek gak sih Kak? Boleh. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya kan lulus kuliah kerjanya di Al-Azhar, pertama-tama di SMA Al-Azhar. Itu pengalaman waktu pertama kali ngajar ya? Iya, pertama kali ngajar di sana seperti itu. Kalau pertama kali kan kita ada PKL ya. Kalau PKL sih sebenarnya ada di SMA 1 Depok gitu. Tapi pada saat lulus memang pertama kali mengajarnya itu adalah di Al-Azhar. Di situ murid-murid mengambil Miss Dinda. Miss Dinda. Miss Dinda. Nah, pada saat saya pindah ke sekolah saya yang kedua di SMP yang terletak di Jakarta Timur, di situ ada guru lagi namanya Dinda juga. Dinda banyak kayak pasaran. Iya, betul. Untung nama kedua saya nggak pasaran. Oh iya, Bahagiawati ya. Bahagiawati. Jarang banget Mbak. Betul, tapi dibilangnya nama ini. Kamu nama alay-alay ya yang dipasang di Facebook yang dibilang bahagia-bahagia gitu. Bukan, itu nama asli saya bilang. Gitu. Nah akhirnya makanya pada saat saya di SMP ini namanya guru ada nama guru ada yang sama, Dinda juga gitu kan. Akhirnya nggak boleh ada nama guru yang sama, jadi yang baru masuk namanya harus diganti. Gitu. Akhirnya jadi Mbak Gia jadinya dipilihkanlah oleh mereka Gia. Iya, ternyata itu melekat di diri saya sampai saat ini. Jadi Mam Gia ya. Jadi Mam Gia. Itu asal Mam Gia itu. Iya, ya? Sampai murid saya nanya, "Miss, Mem, kamu belum nikah, tapi kenapa namanya Miss?" Dibilang seperti itu. "Karena di sini kan dipanggilnya Mem. Kenapa kalian panggil Mem? Ntar ibu jadi nggak laku kan?" Iya, apa namanya? Makanya akhirnya dikenal dengan Mam Gia. Dan kita pun di sahabat Friend Indeed itu manggil Mbak Gia. Iya. Kalau lihat Mbak Gia nih kita bawaannya bahagia aja terus. Alhamdulillah.
Terima kasih. Mbak, Mbak Gia, kan sudah berapa pindah sekolah nih Mbak dari Al-Azhar, terus kemana lagi tuh? Ke SMP Sudirman, Sudirman. yang terakhir itu ke SD Unsa. Sebelum ke Al-Azhar, saya sebelum di Al-Azhar itu pernah menginval guru yang cuti hamil. Itu di Al-Azhar Kelapa Gading 6 bulan, kemudian baru pindah ke Al-Azhar yang ada di Harapan Indah. Kemudian saya pindah lagi ke SMP Islam PB Sudirman dan terakhir ke SD Unwah Nusada. Wow, ini panjang perjalanannya, pengalaman mengajarnya tuh udah Tapi untuk banyak pindah sekali. Untuk pindah itu sangat menyedihkan. Itu yang paling berat sebenarnya. Paling berat ya. Nah itu Mbak, momen paling berat ketika harus berpisah dengan murid, ceritain dong. Berat sebenarnya buat saya pribadi gitu ya. Pada saat awal dari Al-Azhar dulu nih, yang waktu dari Al-Azhar ke SMP Islam PB Sudirman, sebenarnya memang karena kita kan yang namanya mengajar itu waktunya nggak sebentar-sebentar ya. Yang pertama itu saya 3 tahun di Al-Azhar. 3 tahun itu pasti kedekatan kita dengan murid-murid dan juga dengan bapak ibu guru itu kan sudah seperti keluarga sendiri, seperti itu. Pada saat harus berpindah, yang paling berat itu adalah memang kalau untuk teman-teman rekan kerja itu sudah pasti sesuatu yang berat gitu. Tapi yang paling berat itu adalah harus meninggalkan murid-murid yang kita cintai dan mencintai kita juga. Seperti itu, kayak seperti harus melepaskan orang yang kita sayangin, kayak gimana sih Kak gitu. Tapi ya itu benar-benar berat banget. Sampai yang waktu terakhir itu adalah saya saat harus meninggalkan SMP Islam PB Sudirman, harus berpindah ke SD Nusada. Di situ saya berpikir, kalau saya bilang saya akan pindah, saya sedih. Kalau saya sedih, mau nggak mau nanti anak-anak juga sedih. Saya nggak ingin anak-anak merasakan sedih seperti itu. Makanya dari situ saya mencoba, ya sudah tidak usah bilang-bilang dulu untuk pindah seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk menjaga perasaan anak-anak, dan juga saya juga kan saya orangnya cengeng gitu. Kalau saya bilang saya mau pindah, nanti sayanya takut sedih di ruangan, malah jadi sedih juga anak-anaknya seperti itu. Jadi kita menjaga untuk anak-anak suasana belajar tetap bahagia, tetap nyaman, sayanya juga tetap kuat seperti itu. Apa Mbak yang paling yang Mbak Gia rasain? Karena kan memang kenyataannya memang harus meninggalkan anak-anak ya. Gimana Mbak saat ini? Kan nggak ketemu nih sama anak-anak. Iya betul. Mungkin mereka juga bertanya, Mam Gia kemana ya? Gitu kan, itu kan nggak bisa kita bohongin ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh Mbak? Memang untuk yang terakhir ini itu berat banget ya, karena saya di SMP Islam PB Sudirman itu hampir 10 tahun. What? 10 tahun Mbak? Iya. Oh, lama Mbak itu. Lumayan. Tapi memang untuk guru-guru lain pasti mereka banyak yang sudah 20 tahun gitu ya. Banyak yang sudah lebih dari 20 tahun gitu. Saya sebenarnya hanya perjalanan kecil. Saya pun kadang kalau melihat rekan-rekan guru gitu, saya menanyakan udah berapa lama di sini. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 23 tahun seperti itu. Mungkin sebenarnya untuk umur saya di SMP Sudirman masih kecil gitu, masih 10 tahun, tapi itu sudah menjadi rumah kedua buat saya. Apalagi yang namanya seorang guru itu lamanya itu bukan di rumah kita sendiri, tapi lamanya kita itu adalah kita bersama anak-anak kita bersama rekan-rekan guru yang sudah menjadi keluarga kedua sendiri, kita. Betul. Seperti itu. Dan pada saat saya memutuskan untuk pindah, sebenarnya pindahnya saya di sini itu benar-benar seperti udah digariskan oleh Allah seperti itu ya. Pertama, saya itu rumahnya dari Depok pindah ke Tanjung Priuk. Alhasil apa, lebih jauh dong. Iya, betul. Jarak tempuhnya seperti itu. Kok sepertinya saya didekatkan ke SD Unsa nih, seperti itu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memilih, ya saya akan berkarir di sini, saya akan menghijaukan lahan sendiri, saya akan membuat SD Unsa lebih baik, insya Allah. Pasti yang namanya kita kan inginnya, saya yakin SD Unsa pun udah berproses sangat baik ya gitu. Apalagi dengan ibu saya yang sudah memimpin sejauh ini, alhamdulillah sudah banyak perubahan dari sebelumnya gitu. Dan di situ saya makan berpikir,
apa saya didekatkan ke sana, saya harus pindah ke sana gitu. Dan pada saat saya memilih untuk pindah, itu beratnya luar biasa sekali, sampai saya berpikir saya belum mau mengajar dulu nih Kak. Saya benar-benar berpikir saya itu mau mengajar pada saat sayanya lagi bahagia, gitu kan. Di saat saya juga lagi, kita kan pasti ada fase kita juga lagi down dan lain sebagainya, gitu kan. Atau fase mungkin kita lagi sedang ada di masa yang benar-benar, dan kemarin pada saat pindah itu adalah masa yang benar-benar berat buat saya, gitu. Saya harus meninggalkan rekan-rekan sahabat saya yang sudah saya anggap keluarga sekali, gitu kan, dan anak-anak murid sih, gitu. Saya harus kuat, nggak boleh sedih. Nah di sini akhirnya saya yang itu tadi, saya memutuskan untuk tidak bercerita ke anak-anak murid maupun ke wali murid, gitu, karena yang saya temui di SMP Sudirman ini adalah kedekatan antara rekan kerja, anak murid dan juga orang tua. Itu dia yang berat ya. Iya, karena orang tua pun mereka itu posisinya tidak belajar di sekolah, tapi perhatian orang tua itu sampai ke guru. Itu yang saya luar biasa, untuk kita bisa sampai kepada posisi kita bisa dekat dengan orang tua, kita dekat dengan anak-anak dan juga rekan kerja kita, itu yang kita bangun selama 10 tahun, dan itu harus ditinggalkan kayaknya rasanya agak 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Nah, apa momen yang paling nggak bisa dilupain Mbak ketika di sekolah Sudirman. SMP Islam PB Sudirman. Momen yang paling tidak bisa dilupakan itu pastinya adalah hal-hal baru yang saya lalui ya Kak ya. Sebenarnya di Sudirman itu banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Dari awal saya masuk, saya memegang manajemen representatif ISO, itu hal baru sekali. Yang mana kualitas sekolah itu harus saya pantau di sana. Itu sesuatu yang belum pernah saya pegang, dan saya harus dituntut untuk belajar akan hal itu. Kemudian saya juga harus mempelajari tentang digital teaching, gitu kan. Bagaimana mengajar menggunakan teknologi. Pada saat itu adalah pilot projectnya yang ada di Sudirman. Kita harus bertumbuh berkembang, dan karena memang saya sangat suka sekali hal-hal yang baru yang seperti itu, saya senang. Jadi saya merasa ada tantangan di dalam sana seperti itu. Dan lagi Sudirman itu banyak juga meninggalkan momen-momen bahagia, gitu ya. Karena yang namanya swasta kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang menjual nama sekolah, gitu ya, untuk promosi. Dan memang kegiatan itu saya bilang bagus, gitu ya. Kegiatan itu bagus, baik itu kegiatan di dalam seperti yang meningkatkan minat bakat anak-anak, dan juga kegiatan yang keluarnya seperti homestay Melbourne. Saya alhamdulillah pernah diberangkatkan oleh SMP Islam PB Sudirman. Terima kasih banyak. Gitu kan. Itu ke Melbourne, Australia. Kebetulan waktu itu saya hampir 2 kali. Tapi yang keduanya itu di 2019 itu ternyata COVID. Iya betul. 2 hari sebelum berangkat akhirnya dihentikan. Karena di sana juga ditutup ya. Tadinya malah keluarga saya yang bilang, ini nggak di stop kegiatannya, kamu tetap berangkat ke Melbourne, nggak ada aba-aba sih buat dihentikan, gitu kan ya. Ini 2 hari, ini lagi COVID loh, dunia ini lagi kayak gini, dibilang gitu kan. Tapi memang kita tidak ada info untuk dihentikan, gitu. Tapi ternyata dari Melbourne-nya 2 hari sebelum keberangkatan baru itu di stop. Lockout ya. Di lockout, semuanya dikunci. Akhirnya kita tidak berangkat lah di situ. Itu. Terus terakhir itu juga saya alhamdulillah di kuliahin S2. Gitu, dari SMP Islam PB Sudirman. Terima kasih banyak. Sekolahnya luar biasa nih. Di sekolahin S2 juga sama sekolah Sudirman ya, Mbak? Betul sekali. Memang mereka di SMP Islam PB Sudirman itu sangat-sangat luar biasa, memperhatikan sekali untuk kesejahteraan gurunya, dan juga pendidikan kita juga agar kita bisa mengupgrade. Memang untuk guru-guru yang senang bertumbuh, pasti sekolah tidak akan menutup kesempatan untuk bertumbuh tersebut. Wow, keren Mbak. Wah, ini dicatat nih. Sekolah Sudirman. Yeay. Bagian. Nah, sahabat Das nih,
Mbak Gia ini adalah salah satu guru penggerak Angkatan 5 Jakarta. Iya. Kan ini tahu aja. Nih, makanya sahabat Des nih, Mbak Gia ini perlu kita korek banyak karena banyak banget hal-hal yang inspiratif dari beliau. Nah, Mbak, ceritain dong program guru penggerak yang sudah Mbak Gia jalanin. Siap, terima kasih Kak Dini. Mungkin untuk yang guru penggerak ini, awal mula saya bergabung dengan guru penggerak Angkatan 5 untuk di DKI Jakarta itu adalah angkatan pertama. Karena sebenarnya angkatan yang pertama, 2, 3, 4 itu ada di luar DKI Jakarta. Yang pertama kali dilaksanakan di Jakarta itu adalah angkatan kelima. Nah, pada saat itu sebenarnya awalnya itu saya udah browsing-browsing. Saya memang suka cari kesempatan beasiswa atau pertukaran guru, itu saya senang sekali Kak. Gitu kan. Jadi saya mau mencoba. Pada saat itu saya melihat ada kegiatan guru penggerak. Saya baca ini adalah kegiatan untuk mengupgrade kemampuan guru-guru gitu ya, yang mau belajar dengan seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Saya tertarik sekali, tapi pada saat itu saya nggak tahu bagaimana cara daftarnya. Ternyata memang cara daftarnya itu adalah ada panggilannya langsung dari SIM PKB seperti itu kan. Infonya untuk yang belum umur 50 tahun silakan mendaftar. Dan tapi kan saya belum tahu bagaimana cara daftarnya karena belum dibuka juga saat itu, saya hanya membaca-baca saja. Tapi ternyata sekolah saya dapat surat juga dari pemerintah kan tuh. Semua diharapkan guru-guru untuk mendaftar kegiatan guru penggerak. Nah, akhirnya pada saat itu kalau di Sudirman semua guru yang belum mencapai umur 50 tahun didaftarin. Saat itu di SMP ada 27 guru. 27 guru didaftarin untuk ikut tes guru penggeraknya. Kita kan mengisi esai yang ada di SIM PKB gitu kan, kita isi semuanya di sana. Yang lolos 3 orang saat itu. Waduh, banyak. Iya. Dikit ya yang lolos ya? Iya. Dari Jadi, 27 dari yang daftar 27 yang lolos 3 orang. Nah, dari 3 orang ini akan masuk ke seleksi yang kedua, yaitu seleksi micro teaching saat itu. Micro teaching, akhirnya pada saat itu kita micro teaching terlebih dahulu dari 3 orang ini. Ternyata dari micro teaching ini dari 3 orang yang lolos saya 1 orang. Makanya saya alhamdulillah saya senang sekali. Jadi dari sekolah didaftarkan 27. Iya. Dan Mbak Gia sendiri 1 yang lolos ya. Iya, alhamdulillah. Berapa lama tuh Mbak waktu itu Mbak program guru penggerak itu? Program guru penggerak sebenarnya kalau sebenarnya itu adalah 6 bulan, 6 sampai 8 bulan gitu. Tapi saat itu memang karena ada libur-libur Idul Fitri atau apa saya lupa gitu ya. Jadi memang terundur jadi 9 bulan gitu. Jadi hampir setahun lah. Iya. Kurang lebih dengan libur-libur yang ada di jumlah-jumlah akhirnya selama kurang lebih segitu 9 sampai 10 bulan. Wow. Ini lama juga ya. Banyak banget nih Mbak Gia nih, jadi ilmunya banyak banget sahabat. Nah, Mbak Gia, dari pengalaman Mbak Gia nih, kalau dibandingin dulu nih sama sekarang, tantangan guru itu apa aja sih yang paling berubah? Luar biasa sebenarnya tantangan guru ini dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang guru itu dituntut untuk melek teknologi, sangat-sangat melek teknologi. Kalau tidak melek teknologi, jadi kita benar-benar akan mengerjakannya tuh lama, gitu. Makanya kalau yang saya pikir sekarang kan kalau yang di kurikulum baru sekarang ada coding dan AI. Nah, iya, coding dan AI. Coding dan AI seperti itu. Karena kan kalau yang kita lihat coding deh, kok anak-anak SD udah diajarin coding seperti itu. Nah makanya di sini kalau dibilang tadi apa sih tantangan yang terbesar untuk guru gitu kan, ternyata memang kita sebagai seorang guru itu di zaman yang saat ini sangat canggih teknologinya. Kalau kitanya masih seperti kemarin, itu kita tidak bisa mengajarkan murid-murid kita karena murid-murid kita tuh canggih-canggih banget Kak. Iya. Bener-bener hebat banget mereka. Gitu. Jadi saya sendiri pun merasa kayak semacam kita menggunakan AI aja deh gitu ya. Kalau kita menggunakan AI kan kita sekedar nanya doang. Nanya ini adalah apa gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Kalau kita mau mempermudah kerjaan kita gitu ya, kita bisa membuat misalkan rubrik penilaian berdasarkan, tapi kita yang menyusun kerangkanya tuh di situ. Dan itu nanti tolong buatkan dalam bentuk tabel ini dan sebagainya. Dan itu ntar akan jadi, dan di situ pun kita bisa koreksi. Nah sebenarnya
AI di sini pun mempermudah guru agar bisa lebih mengembangkan apa yang memang difikirkan. Jadi semacam kita punya asisten, benar-benar kita punya asisten, tapi kita tahu cara mengerjakannya dengan tepat seperti itu. Makanya yang paling sulit buat guru-guru itu sekarang, yuk jangan pernah berhenti buat belajar, karena kalau kita nggak belajar kita tertinggal seperti itu, Kak. Iya, karena murid-murid ini sekarang apalagi Gen Z ya. Iya. Wah, ini teknologinya udah jago banget. Betul. Nah, ada yang menarik nih, sahabat Das, dari Mbak Gia ini. Mbak Gia ini punya filosofi yang bagus banget. Setiap murid adalah cahaya. Mbak, ceritain dong makna filosofinya. Kenapa setiap murid adalah cahaya? Buat saya itu, saya kan di sini seorang guru. Saya di sini mengajar. Kita guru mengajar itu sebenarnya dari mana semangat kita? Adalah pasti dari sebuah cahaya. Tumbuhan bisa tumbuh berkembang kalau mereka itu mendapatkan sebuah sinaran dari sebuah cahaya. Guru bisa mengajar dengan bagus, guru bisa bertumbuh, guru bisa berkembang pemikirannya. Karena apa? Karena cahaya kita. Cahaya kita adalah murid-murid kita. Makanya saya berpikir, saya pernah, Kak, berada dalam posisi lagi sulit banget untuk mengajar. Pada saat saya pindah tersebut, saya senang dulu gitu ya. Ternyata pada saat saya datang ke SD Unsa ini gitu kan, yang bisa membuat saya semangat lagi untuk kembali mengajar itu adalah anak-anak kecil itu. Berarti itu adalah murid-murid saya. Mereka itu tidak tahu apa yang mungkin saya alami. Mereka itu tidak tahu apa beban yang lagi saya jalankan gitu kan. Tapi ternyata dengan ketidaktahuannya mereka itu seperti cahaya buat saya gitu loh, Kak. Bener-bener tring, aku senang ada di sebelah Ibu Gia kayak gitu kan. Aduh, saya jadi bersemangat lagi. Nah, itulah. Maka dari itu setiap murid adalah cahaya buat saya. Wow, keren banget nih. Terima kasih. Hatinya juga bersinar loh Mbak Gia. Amin. Dekat-dekat kali ini soalnya. Nah, Mbak Gia ini udah bener banget ya, hatinya tuh putih bersih ya gitu. Jadi malah anak-anak, murid-murid yang justru menyemangatin terus ya gitu. Jadi perpindahan dari sekolah Sudirman kemudian di Unsa. Ini benar-benar memang panggilan hatinya Mbak Gia. Mbak Gia, Mbak Gia tadi udah bilang bahwa guru itu nggak boleh harus upgrade terus. Sekarang tuh eranya sudah digitalisasi. Nah, murid, gimana Mbak Gia menanggapi ini nih? Murid tuh sekarang itu lebih sering belajar dari TikTok atau YouTube. Nah, gimana Mbak cara Mbak Gia menjadikan teknologi itu sebagai sahabat bukan saingan? Iya, betul. Ini kayaknya di skenario ini. Gak bisa saya pikirin duluan ini. Betul banget Kak Dini. Untuk anak-anak sekarang yang mereka tahu sesuatu itu awal mulai dari mana? Dari TikTok, dari YouTube. Iya. Itu menjadi tantangan besar buat kita guru-guru. Gimana sih caranya agar kita bisa mengimbangi kecepatannya mereka dengan kita, karena kita pun belum tentu, apalagi kita yang sudah lebih berumur dari mereka ya. Kita sudah tidak ada waktu lagi untuk melihat TikTok, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk mengikuti gerakan-gerakan TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Nah, cara saya untuk mengimbanginya adalah saya sih yang pertama adalah tidak lupa berita dulu sih Kak pertama. Dimana pada saat saya sudah mengetahui suatu berita, anak-anak kan nggak suka berita. Oh iya, betul. Anak-anak nggak terlalu suka berita. Mereka sukanya yang viral doang. Benar. Gitu. Maka dari itu saya bisa memancing mereka dengan sebuah berita yang menarik buat mereka, dan di sanalah saya akan mengkaitkan antara sosial media dengan ilmu yang kita pelajari. Gitu. Karena
Kalau kita bilang kita barengi hal tersebut, pasti mereka yang mereka ambil adalah yang mereka senangi saja. Iya. Seperti itu. Maka dari itu ya harus dari ilmunya juga ada gitu kan. Makanya saya bilang kayak kemarin misalnya contoh demo. Berita demo mereka tahu cuma sekedar demonya aja, tapi mereka kayak semacam kata anarkis mereka nggak tahu artinya. Untuk anak SD seperti itu. Nah maka dari situ makanya saya dampingi tuh. Jadi nggak saya hilangkan sosial medianya. Kalau dari saya tetap dampingi sosial media, tetap mereka bisa gunakan, tapi saya tambahkan ilmunya, kita jalan beriringan gitu. Iya. Wow, ini keren banget nih bagian nih. Jadi berita-berita yang bisa menganulir juga ya, berita-berita yang hoax ada gitu hoax ya. di luar sana. Apalagi kemarin juga ada berita tuh waktu demo, ada anak-anak sekolah yang demo, kemudian ditanya, kok ikut demo? Katanya nggak terima. Karena guru dibilang beban negara. Nah ini kalau misalnya ada penjelasan dari jadi intinya sebenarnya guru nggak boleh gaptek. Betul. Gitu ya. Kalau dengan tadi Mbak Gia bilang sekarang tuh siswa itu sudah jauh lebih pintar, dan berita yang beredar sekarang digitalisasi ini juga memang harus ada pendampingan. Betul. Karena anak-anak itu mereka polos. Kalau saya bilang mereka benar-benar polos. Apa tugasnya guru? Nah, guru di sini mendampingi, bukan kita melarang mereka untuk ini itu dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita larang kreativitas mereka juga akan hilang seperti itu. Jadi dituntut kreativitas ya. Apalagi zaman sekarang kan kalau mereka misalkan nggak boleh buat konten ini dan lain sebagainya, ya mau nggak mau kan ide-idenya mereka akan terhenti di sana. Betul. Kita disitulah peranan guru untuk mendampingi mereka agar yang mereka bisa hadirkan sesuatu yang bermanfaat positif seperti itu. Wow, ini nih keren banget nih dari Mbak Gia nih. Jadi memang guru itu harus punya ilmu digitalisasi yang juga baik ya gitu. Itu juga bisa menjadi memperkaya dalam hal pengajaran di dalam kelas ya. Iya betul sekali Kak. Dan bisa mendampingi terus siswa-siswanya gitu supaya nggak juga gaptek, tidak tahu informasi yang sedang hype apa aja sekarang gitu. Iya betul. Wah ini bagian ini keren banget nih. Terima kasih. Mbak Gia, isu AI versus guru ini kan juga lagi marak nih Mbak. Terus aja muncul nih. Nah, apakah Mbak Gia melihat AI itu sebagai ancaman atau peluang sih Mbak? Kalau saya di sini AI itu tidak dibilang sebagai ancaman ya, tapi AI itu adalah asisten saya. Tetap saya lebih keren dari AI. Mungkin dia lebih banyak tahu, tapi ide semua dari otak saya. Jadi AI mohon maaf bukan ancaman buat saya. Tidak. Asisten saya. Kenapa? Memang buat saya itu AI adalah sesuatu yang memang canggih gitu ya, tapi dia bisa bekerja dengan lebih sempurna, lebih maksimal dari ide-ide kreatif kita. Dia tidak bisa memunculkan sebuah ide. Yang bisa memunculkan ide adalah kita. Barulah kita tanya tuh. Nanti kan mereka membuatkan tuh. Pada saat mereka membuatkan pasti kan akan kita baca, dan disitulah akan kita revisi kembali. Maka dari itu buat semua teman-teman guru atau siapapun yang menggunakan AI, buat saya kalau dibilang itu adalah ancaman, tidak, itu bukan ancaman. Bahkan kalau yang namanya asisten pasti akan mempermudah jalan kita ya. Asisten akan mempermudah jalan kita. Nah, disinilah kita yang harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Seperti itu. Jadi jangan pernah anggap sesuatu yang ada di samping kita itu adalah ancaman buat kita, tidak. Kenapa? Karena yang bisa mengatur atau mengembangkan diri pasti kan kita sendiri gitu Kak. Gitu. Jadi yakinin aja bahwa diri kamu itu adalah bosnya. Benar. Dan ditambah lagi kalau guru itu pakai perasaan ya. Betul. Nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan dia. Jadi kalau cuman ide dia kasih, tapi kalau ngejalannya harus tetap kita ya, makanya jadi asisten aja. Jadi asisten aja ya, karena kamu nggak punya perasaan. Mbak Gia, seru banget nih ngobrol sama Mbak Gia. Mbak Gia, Kemendikbud tuh kan gencar banget Mbak bikin program pelatihan digital untuk guru. Tapi kan
kita banyak nih yang tahu nih kalau guru di daerah kan juga masih belum ngerasain ya. Betul. Nah, gimana pendapat Mbak Gia? Betul sekali. Yang saya lihat dari baca-baca berita gitu ya, memang guru di daerah banyak sekali yang belum mengupgrade atau mengembangkan kemampuan sampai ke digitalisasi. Bahkan sekolah saya yang sekarang aja nih Kak, SD Unsa, termasuk salah satu termasuk sekolah yang untuk pengembangan digitalnya itu belum seperti sekolah-sekolah yang sebelumnya saya jalankan. Saya mengajar di Al-Azhar, di Sudirman, luar biasa Kak. Mereka sudah sangat belajar itu beriringan sekali dengan teknologi. Di SD Unsa, apalagi ini yang lagi saya pikirkan nih Kak, yang saya mau coba apa yang kira-kira bisa saya terapkan di sana gitu. Apalagi kalau di SD Unsa sebenarnya Kak, ini kan kakek saya itu dulu membangun ini juga diwakafkannya untuk membantu pendidikan warga sekitar. Di mana warga sekitar itu kan juga banyak pedagang-pedagang. Pasti ada yang banyak yang tidak mampu juga seperti itu, karena di situ untuk kita tidak bisa kayak biaya sekolah seperti itu, kayak namanya sekolah kan pasti ada iuran sekolahnya, itu pun kita tidak bisa mahal-mahal seperti itu ya Kak. Akhirnya kita untuk anggaran digitalisasi gitu ya, kita mengikuti pemerintah pastinya. Nah di sini aja kita bisa melihat nih, kalau di sekolah yang swasta yang lama gitu kan, semua kelas misalkan udah ada Infokus gitu ya, semua kelas udah ada Infokus. Iya, sekarang udah umum ya. Udah umum seperti itu, ataupun untuk layarnya agar kita bisa proyektor dan lain sebagainya itu bisa cepat dikelola oleh anak-anak. Dan juga perangkatnya pastinya gitu kan, perangkat digital ya, baik itu laptop dan lain sebagainya. Nah untuk di SD kan hal tersebut masih belum terlalu ini ya Kak, tabu gitu. Apalagi sekolah saya juga belum ada lab komputer gitu. Bagaimana nih caranya biar saya juga bisa menerapkan lab komputer di sekolah agar anak-anak tidak tertutup tentang bagaimana menulis kayak kemarin NBK. Mau mengerjakan NBK, pencet huruf besarnya bagaimana? Anak-anak yang belum pernah memegang komputer pasti akan bilang seperti itu. Ini pencet bintangnya gimana Ibu? Nah, itu kan harus kita ajarkan dari sekarang. Nah, untuk yang di daerah-daerah pasti akan lebih sulit. Ini aja saya di Jakarta. Bagaimana yang di sekolah seperti itu? Makanya itu sebenarnya program guru penggerak kemarin itu luar biasa Kak. Buat saya itu benar-benar menarik guru untuk mengembangkan kemampuannya dia sampai ke teknologinya. Kenapa? Kita harus mengisi esai-esai di SIM PKB gitu ya, maupun kita ke platform-platform yang ada, kita mau nggak mau harus belajar. Memang ada oknum-oknum yang ternyata tidak sejalan nih. Tidak sejalan maksudnya apa? Ternyata belajarnya belajar di kelasnya gampangkan dulu, dia ngerjain tugasnya. Padahal kan ngerjain tugasnya harusnya bisa malam, misalkan kayak gitu. Jadi ngajar tetap ngajar. Betul. Seperti itu. Nah makanya kalau buat saya sih untuk yang di daerah-daerah itu perlu banget, tapi memang fasilitas pun harus dibersamai. Karena di daerah fasilitas pasti lebih dari SD Unsa. Ya mudah-mudahan ini didengar nih ya, infrastrukturnya juga harus dibenahi. Betul. Gitu ya, internet dan lain sebagainya gitu, dan gurunya juga mesti di-upgrade. Mudah-mudahan program penggerak ini juga bisa menyeluruh dan ke seluruh daerah, dan lebih banyak lagi ya guru-guru penggerak di program penggerak lainnya, lebih banyak lagi yang terserap. Mungkin kalau penggerak kan udah selesai ya Kak programnya, tapi mungkin bisa ada program-program baru yang memang bisa meng-upgrade lagi kemampuan guru-guru di situ. Betul banget. Mbak Gia, nah generasi Z dan Alpha itu kan sering disebut generasi serba instan. Nah, bagaimana sih strategi Mbak Gia nih agar mereka tuh tetap bisa belajar sabar dan berproses? Betul banget itu, generasi instan. Karena yang saya lihat daripada saat saya mengajar,
memang benar-benar hidupnya kalau terlihat dibilang enak-enak gitu ya. Teknologi udah ada gitu iya. kan. Mau ngelihat referensi ada, ya. contoh-contoh banyak gitu kan. iya. Jadi mereka tinggal mengikuti saja. Buat konten banyak dapat uang bisa. Anak sekarang juga banyak buat konten gitu. Iya. Nah, bagaimana mendampingi anak-anak itu pastinya dengan cara kita itu tidak lupa adalah dengan prosesnya mereka gitu. Kalau di dalam kelas biasanya kita membuatnya itu dengan kegiatan project gitu Kak. Project dari mana kita membuat sesuatu itu dari mereka tidak punya sesuatu, dari kosong sampai kepada mereka menghasilkan sesuatu. Itu proses tuh ya. Nah, kan di situ ada proses-prosesnya tuh Kak. Proses-prosesnya di situlah yang akan kita dampingi agar apa? Agar mereka itu di situ tidak sekedar mau jadi aja gitu, mau jadi aja nih hasilnya begini gitu, tapi apa yang ada di dalamnya nanti kita tanamkan terus di mereka. Kamu udah bagus begini, dan satu jangan lupa biasanya tuh setiap ada prosesnya mereka itu kita harus diiringi dengan apa sih? Mereka senang sekali pujian-pujian seperti itu Kak. Iya. Diapresiasi. Apresiasi gitu. Apresiasi buat anak-anak karena itu ternyata melekat di diri mereka. Wow, ini banyak banget nih ilmunya nih Bagia nih, aduh Bagia. Nah ini pertanyaan yang banyak banget masuk nih di Das Diaries, kasus bully. Nah ini kan banyak banget terjadi di lingkungan sekolah nih Bagia. Nah bagaimana pendapat Bagia? Ada pengalaman nggak Mbak? Ada sih Kak kasus bullying. Di sekolah, tapi alhamdulillah sejauh ini sih tidak seperti yang ada di TV ya, yang sampai dipukul-pukul. Ada murid yang kayak gitu, aduh saya jangan sampai gitu kan. Anak-anak Indonesia berkembang keras seperti itu. Tapi kuncinya satu sebenarnya. Anak itu terbentuk dari, saya kaget tapi saya berani. Anak itu terbentuk dari cara orang memandang dia, melekat di diri dia. Seperti contoh, dia anak nakal. Anak itu pasti akan menerapkan, dia akan menjadi anak nakal. Apalagi kalau misalkan siswa tersebut udah dilabelin dia tukang tidur. Ya saya akan melaksanakan tugas saya sebaik mungkin sebagai penyandang kata anak tukang tidur gitu kan. Maka dari itu bagi saya kita harus percaya dulu sama anak-anak murid kita. Kalau buat saya tidak ada anak nakal. Tidak ada anak yang nakal. Pasti mereka berbuat sesuatu itu ada latar belakangnya. Gitu. Hanya saja kebanyakan mungkin kalau ada yang udah tahu ya cara menangani siswa bermasalah, ada juga yang tidak tahu cara menangani siswa bermasalah. Mungkin yang belum tahu pada saat mendengar ada anak berantem atau ada kasus bullying di sekolah, pada saat dipanggil anaknya pasti akan kenapa kamu gini-gini, marah-marah dan lain sebagainya. Padahal disitulah sebenarnya peran kita yang pertama tuh, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita ke mereka dulu. Kita samakan dulu posisi kita sama mereka, biar apa? Biar mereka mau bercerita sama kita. Karena setiap tindakan itu pasti ada latar belakangnya. Itu maka dari itu saya sih berpikir bahwa sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal. Terus kalau ada kasus bullying seperti apa nih? Bagaimana nih kasus bullying di sekolah seperti itu? Nah itulah pasti ada anak-anak kalau di sekolah saya yang pernah saya ini pasti mereka itu kasusnya tapi seperti bercanda dorong-dorongan gitu ya, kata-kataan verbal dan lain sebagainya itu ada. Tapi kan disitulah kita peran hadir ya, kita yang hadir gitu, tapi tidak untuk menyalahkan anak yang melakukan pembulian seperti itu, karena kalau udah disalahkan mereka akan melakukannya lagi. Gitu. Melakukan pendampingan pencegahan ya Mbak ya, lebih preventif lah ya gitu ya, mungkin memberikan nilai-nilai yang lebih dalam lagi ya buat siswa ya. Betul karena mereka pelaku bullying itu mereka jauh dari nilai-nilai mungkin dia ada contoh ya, kita nggak tahu apakah di rumahnya ataukah lingkungannya seperti itu, kan berarti nilai kebaikan belum ada yang masuk dulu nih gitu. Lebih banyak atau lebih besar nilai yang negatif. Betul. Maka dari itulah
itulah posisi kita yang harus menanamkan positifnya seperti itu. Guru sekolah hadir di tengah-tengah itu ya. Wow, nah itu tuh sahabat das. Jadi apa namanya, jangan menghakimi juga. Oh yang dibully ini ternyata kriminalnya di dia gitu ya. Tapi harus dilihat semuanya. Gitu. Betul. Nah ini agak sedikit lebih luas nih ngobrolnya nih Mbak Gia nih. Kita semua tahu bahwa kondisi guru di Indonesia itu, terutama guru honorer, itu sering jadi sorotan sekarang. Nah, kita pengen dengar langsung nih dari Mbak Gia nih. Kan banyak nih guru honorer di pelosok tuh gajinya hanya ratusan ribu. Aduh sedih banget ya dengerinnya gitu. Per bulan loh. Nah, gimana nih Mbak Gia melihat kenyataan ini, Mbak? Sedih banget ya Kak, bener-bener sedih banget. Saya aja yang saat ini ada di posisi sekarang, mungkin banyak guru yang merasa bahwa gajinya segitu, karena memang yang kita tahu guru itu kan ada pekerjaannya yang pekerjaan lawan tanpa tanda jasa. Iya. Seperti itu. Kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan gaji-gaji di luar, wow luar biasa. Iya. Banyak membuat orang-orang guru-guru, wow ternyata di luar gaji segini gitu ya. Melihat kondisi guru honorer dengan gaji yang ratusan ribu, saya tentu saja sangat miris Kak. Sangat sedih sekali. Saya berpikir bagaimana bisa mencukupi kehidupan sehari-hari seperti itu, tapi mereka tetap bisa tersenyum mengajar di depan anak-anak. Ya karena itu tadi, karena cahayanya mereka ya di sana, melihat anak-anak polos yang benar-benar luar biasa mau belajar. Itu yang membuat guru itu tidak memikirkan itu dia uang yang masuk ke kantong mereka. Kita tidak sedikit pun, memang kadang kita merasa oh gaji kita kecil banget gitu ya. Ya Allah kok gaji kita segini gitu. Tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk bisa mengajar seperti itu. Karena memang buat kita, hidup kita itu adalah di anak-anak murid kita. Yang membuat kita senang itu adalah anak murid kita. Yang bisa membuat kita lupa bahwa kita kekurangan uang gitu kan, adalah anak-anak murid kita. Yang bisa membuat kita lupa bahwa ya Allah di dompet tinggal sisa 10.000 misalkan gitu. Lihat anak-anak ya, udah lupa. Lihat dompet sedih gitu, ngeliat anak-anak seneng lagi lupa ya? Itu Kak makanya. Aduh berat itu. Nah Mbak Gia, jadi menurut Mbak Gia sudah sejahtera belum sih guru di Indonesia Mbak? Untuk saat ini saya bisa bilang guru di Indonesia belum bahagia. Belum sejahtera ya? Belum sejahtera maksudnya gitu ya. Belum sejahtera, terutama guru-guru honorer ya Kak ya. Cuman saya dengar berita Bapak Presiden kita ternyata menaikkan gaji guru. Gaji guru. Itu saya sangat senang sekali gitu ya kepada terima kasih Pak Prabowo sudah menaikkan gaji guru. Kita ingin lah guru itu bisa mendapatkan honor yang sesuai seperti itu. Karena yang saya dulu berpikir kenapa saya mau jadi guru, karena guru selesai ngajar kan cepat jam 12 gitu. ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata ya Kak, itu bener saya alami banget Kak. Ternyata kita kita juga harus melayani murid dan orang tua. Betul, nah itu dia. Di rumah bebannya besar loh ya. Tidak berhenti, apalagi sekolah swasta. Di rumah itu pasti ada aja orang tua yang WhatsApp, anak murid yang mau WhatsApp, dan kita juga sekarang kan berhubungan sama teknologi. Ntar kita buat soal di sekolah, di rumah masukin soal lagi, belum ngoreksinya. itu Kak, itu yang luar biasa ternyata. Ternyata tidak selesai di sana gitu kan. Kalau dulu saya kerja di kantoran, itu diselesaikan semua di kantor. Di rumah tidak ada lagi tuh orang tua udah leha-leha ya, udah bisa nonton drakor ya. Bisa nonton drakor. Kalau untuk guru tidak. Ternyata berat ya, sampai rumah masih aja ada tugas-tugas yang harus dikerjain. Betul. Waduh. Ini memang sebenarnya benar nih Mbak Gia nih, kita tuh sekarang miris ya lihat bagaimana nasib guru di Indonesia. Nah mudah-mudahan nih perhatiannya Pak Prabowo ini menaikkan bisa jadi sesuatu yang inilah yang pastinya positif ya buat ini dan disyukuri. Sekali. Nah bagi apalagi nih kemarin nih kasus kepala sekolah di Prabu Muli. Oh iya itu itu salah satu bentuk tidak menghargai
orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Betul. Karena bagaimanapun juga seorang guru gitu, pendidik itu ini boleh tidak boleh ya gitu. Apalagi kan masih SMP bawa mobil Iya, ke betul. sekolah gitu kan. Nah, itu kan bahaya dan Di sini tuh kita bisa ngelihat ya, ternyata jabatan, Nah, itu. posisi tinggi itu bisa semudah itu iya menyingkirkan kebenaran. Iya, bisa semena-mena begitu dan itu kita masyarakat Indonesia tuh sedih banget dan miris dan mudah-mudahan yang seperti ini nggak terulang lagi. Amin. Dan dunia pendidikan dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu dihargai, Betul. diapresiasi. Amin. Nah, Mbak Gia, ini agak sedikit lebih dalam lagi nih Mbak. Masih tentang isu yang saat ini lagi marak banget tentang program makan bergizi gratis. Ini lagi trending nih Mbak. Betul. Kemarin lagi ada yang keracunan Nah, itu. itu dia. Baru aja nih kasus keracunan nih. Bagaimana sih pendapat Mbak Gia? Nah, apakah program ini Mbak Gia pernah ngadepin nggak di sekolah? Maksudnya PMBG ini masuk nggak ke sekolah? Unsa dapat ya. Unsa dapat. Ya, gimana Pak pengalamannya Pak? Tepat sasaran. Nah, ini benar banget nih. Saya senang banget untuk menyinggung tentang MBG ini. Pada saat saya mengajar di Sudirman, Al-Azhar gitu ya, mereka mungkin memang bukan tujuan dari MBG-nya ini. Memang untuk sekolah-sekolah seperti Unsa, di sini akhirnya saya bisa merasakan bagaimana sih pelaksanaan MBG gratis. Dan luar biasanya MBG itu ternyata untuk anak-anak di sekolah Unsa itu ditunggu-tunggu setiap hari Kak. Ditunggu-tunggu setiap hari oleh anak-anak. Memang pada awal-awalnya ada yang tidak suka, ada yang ini dan lain sebagainya seperti itu. Yang saya dulu ketahui pertama kali pelaksanaan MBG itu memang banyak sekali kasus-kasus keracunan ya Kak ya, gitu kan ya, banyak sekali kasus keracunan yang alhasil membuat kita ketakutan juga. Iya. Kita takut nanti menunya nggak enak, kita takut nanti menunya udah cepat basi, apalagi mendingan aja tuh uangnya dikasih ke orang tua gitu kan. Iya. Apalagi dengan budget segitu banyak, peluang dong gitu kan. Nah itu dia. Peluang untuk ya kita udah seojon aja kan jadi. Tapi memang itu peluang ya, kita kan tidak tahu oknum-oknum di atas sana kita peluang korupsi. Langsung aja Mbak. Udah di sini nggak ada yang ditutup-tutupin udah. Karena itu memang yang ditakutkan ya Kak. Iya. Gitu. Nah, karena apa yang kita lihat itu pasti kan kita juga ngelihat budget segini. Kok isinya nasi segini sesuai gitu ya. Ini tempe doang, telur satu. Sampai waktu itu pertama kali MBG di sekolah saya dihitungin tuh Pak sama kantin Kak Dini. Telur kan 2.000, anggap aja 2.000, tempe 1.000. Ini kan nggak nyampe 8.000 nih gitu kan. Kan budget 8.000 bisa kan seperti itu. Iya. Nah, tapi memang kalau yang saya lihat, kalau sasarannya tepat, sekolahnya tepat, itu memang benar-benar anak-anak itu menunggu-nunggu. Dan saya juga melihat di Instagram, itu ada, jadi kan sekarang vendor-vendor untuk memasak itu dicari tidak jauh dari sekolah-sekolahan sasaran. Ya. Kalau dulu kan mungkin jauh gitu ya, jadi vendornya memang udah kepercayaan itu kita nggak tahu ya, kita kan di belakang korupsi gimana. Tapi kalau sekarang kan akhirnya dicari yang radiusnya tidak terlalu jauh, tidak basi atau lain sebagainya. Saya melihat di Instagram itu ada vendor yang mana mereka menu-menunya Kak luar biasa. Gitu. Dan itu saya sangat berharap memang untuk MBG yang vendor-vendor penyalur makanan bergizi gratis banyak belajar dari vendor-vendor yang bagus atau memang ini ya banyak di follow orang ya. Jadi kesampingkan dulu mengambil keuntungan yang besar gitu loh. Itu dia. Ya. Agar apa? Agar ya yang namanya udah program pemerintah mau nggak mau kan ya udah harus terlaksana. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita harus menyukseskan. Biar apa? Biar tujuannya itu kan agar anak-anak kita bergizi makannya seperti itu. Karena memang saya alami Kak di sekolah saya jajan anak-anak itu 2.000 Kak. Ada yang sehari cuma bawang 2.000 rupiah. Saya ke kantin aja kaget Kak. Kenapa? Melihat harga nasi itu, nasi bihun sama ayam harganya 3.000. Masya Allah. Kaget kan Kak? Kaget Kan? masih ada gitu. Itu makanya saya mikir
ini serius harga 3.000 pada saat saya pertama kali jajan di sana. Karena di sekolah saya yang sebelumnya itu minimal ada harga ya untuk nasi dan lain sebagainya itu di atas 10 ribuan. Iya. Ini 3.000. Akhirnya ibu kantinnya Bude bilang gini, kalau kita jual mau lebih mahal anak-anaknya juga bawa uangnya cuma 2.000. Ntar gimana anak-anak mau jajan? Kita mikir seperti itu, Kak. Aduh. Ya Allah, iya ya gitu. Makanya karena saya bilang tadi kalau MBG ini tepat sasaran itu akan benar-benar bermanfaat. Dan ternyata anak-anak murid saya menunggu-nunggu. Bahkan mereka besokannya masuknya semuanya masuk. Waduh, itu bisa jadi motivasi ya buat sekolah, buat mereka buat sekolah ya. Iya, menunggu-nunggu MBG. Mereka ada yang tidak sarapan, nungguin MBG. Wah. Ternyata seperti itu. Nah, jadi buat saya bagaimana nih tentang MBG? Sejauh ini pelaksanaannya sudah seminggu, Kak. Dari Senin kemarin sampai Jumat. Memang pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar. Anak-anak pun senang dengan menunya. Memang yang namanya anak kan tidak semua suka sayur, gitu kan. Iya. Tapi pelan-pelan kita arahkan, yuk dicoba. Mereka pun lambat laun ternyata mau nyoba sedikit-sedikit, seperti itu. Walau ada 10 anak lah misalkan gitu, karena kita sudah mengarahkan mereka untuk membawa tempat makan. Jadi mereka yang tidak suka mereka langsung memindahkan gitu, Kak. Tapi lambat laun ada juga ngeliat menunya mereka suka mereka makan, seperti itu. Nah di situ saya berpikir bahwa saya senang sih sebenarnya ada program karena saya melaksanakan langsung, tapi tinggal menunya aja, gitu, menunya untuk lebih divariasikan. Gitu ya. Nah jadi berarti MBG yang sudah berjalan di sekolahnya Mbak Gia ini vendornya bagus ya? Oke. Sejauh ini sih bagus, Kak, rasa masakannya pun enak gitu ya. Saya juga pernah mencobanya, hanya kurang berganti aja karena saya melihat di Instagram yang ada itu dia memang luar biasa. Sesuai request anak-anak bahkan, Kak. Oh ya? Anak-anak bisa request. Saya juga akhirnya bilang sama vendor yang sekarang, anak-anak boleh request nggak? Kata dia boleh di hari Jumat. Seperti itu. Ada yang request burger. Itu yang saya lihat di Instagram itu kan, nanti saya kasih tahu nama Instagramnya. Terus itu menjadi inspirasi banget ya buat kita-kita. Menunya ada hoka-hoka bento, tapi buatan sendiri. Burger, spaghetti, makaroni. Bagaimana anak-anak gak senang? Ya kan? Seperti itu. Nah ini jadi buat MBG nih vendor-vendornya ini bisa jadi contoh nih. Betul. Buat vendor-vendor yang lain gitu ya. Jadi betul-betul menunya itu disesuaikan dan memang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Betul, seperti itu, Kak. Tapi tetap kita juga berpikirannya ya mudah-mudahan tidak ada oknum yang menyalahgunakan program ini. Ya itu loh, itu buat anak-anak, buat masa depan generasi penerus bangsa ya. Memang program pemerintah udah sebagus itu. Ya tolonglah ya namanya dikembalikan marwahnya ini untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Jadi please jangan ada yang dikorupsi gitu. Kasihlah yang gede ayamnya. bener. Aduh, itu postingannya soalnya rame banget. Ada yang kecil-kecil ini gitu. Aduh. Kok tapi saya juga berpikir loh, Kak, kenapa ada yang dia yang bisa segede itu, sebagus itu, seenak itu kenapa ada yang sekecil itu? Makanya. Itu. Dan kemarin kan yang sempat rame beredar kan ada pernyataan untuk orang tua nggak boleh menuntut. Iya, yang anak-anak yang keracunan itu ya, Kak ya. Jadi kalau keracunan itu adalah orang tua. Kan udah juga. Itu kan saya sempat baca tuh, Kak. Kalau anak keracunan berarti udah salah karena orang tua udah menyetujui kan gitu kan untuk diberikan MBG. Aduh, ngeri kan. Ini mesti cepet-cepet diperbaiki. Iya, harus diperbaiki, harus ya. Nah, Mbak Gia, banyak banget ya guru yang bilang gini, Mbak. Kurikulum Merdeka tuh niatnya bagus, ya. Tapi realitanya tuh bikin guru lebih sibuk ngurusin administrasi. Nih, gimana nih pengalaman Mbak Gia sendiri nih? Lebih banyak mengajar atau akhirnya jadi menulis laporan nih? Nah. Betul banget. Sebenarnya musuh guru itu bukan apa-apa, bukan macam-macam. Administrasi. Itu adalah musuh guru. Gitu kan. Makanya memang di beberapa peralihan di beberapa peralihan kepemimpinan ada akhirnya memangkas RPP dari panjang jadi cuma 1 halaman. Ada yang akhirnya memangkas kalau sekarang sih kayaknya balik lagi agak panjang ya, kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi memang perlu sih, Kak, yang namanya administrasi guru itu perlu.
Dan saya belajar dari SMP tempat saya mengajar sebelumnya, SMP Sudirman. Di situ pengelolaan waktu itu emang sangat-sangat bagus, Kak. Jadi manajemen dan penggarapannya itu dibuat di sebelum memulai pembelajaran dan disediakan deadline seperti itu. Jadi rapat kerja guru di situ kita dikembangkan dulu ilmu yang barunya upgrading dulu pertama-tama. Dari situ akhirnya ada workshop untuk pengerjaan perangkatnya. Kan biasa kalau misalkan raker paling cuma 3 hari gitu ya Kak ya. Dari 3 hari itu selesai, libur kan biasanya Kak. Kalau raker kan sebelum libur. Iya. Nah pas liburan, nah itulah kita tugasnya untuk menyelesaikan perangkat selama 1 semester. Nah disitulah kita guru-guru mulai untuk membuat perangkat-perangkat kita. Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, itu akan sangat mudah. Jadi pada saat kita mengajar, kita sudah tidak lagi mengerjakan administrasi. Paling yang kita kerjakan hanya agenda guru gitu kan, mengisi anak-anak. Emang itu kadang suka lupa sih Kak. Yang absen anaknya nggak masuk gitu kan, enaknya absen doang gitu. Hadir enggak, ternyata harus dipindahin lagi ke agenda guru. Dan kalau kita nggak kerjakan saat itu juga lupa gitu kan. Nah, besok udah ada lagi yang baru. Besok ada lagi yang baru dan itu dan berlangsung seperti itu. Nah, sebenarnya itu dia tadi. Kalau pengelolaan di awalnya sudah bagus, dibuat sebuah deadline, itu pasti akan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Alhasil kita guru melaksanakan pembelajaran tidak harus sambil mengerjakan dulu nih gitu kan. Akhirnya pada saat mengajar kita malah mengerjakan perangkat seperti itu. Jadi mungkin pesan saya itu buat ke diri saya sendiri dulu adalah yuk kita manage waktu kita dengan lebih baik seperti itu Kak. Manage waktu kuncinya ya. Baik ya. Nah ini seru banget nih sahabat Des nih. Nah ini ada lagi nih yang lagi isunya nih, sertifikasi guru. Nah itu kan seharusnya jadi jalan kesejahteraan ya. Iya. Nah gimana nih pandangan Mbak Gia nih mengenai sertifikasi ini? Iya, alhamdulillah benar sih Kak untuk sertifikasi guru. Awal saya sebelum melaksanakan pendidikan untuk sertifikasi tersebut panjang gitu kan, karena ada persyaratannya harus berapa tahun mengajar dulu gitu kan baru terisi dapodik. Pada saat kita udah masuk ke dapodik baru kita ntar dapat panggilan untuk mengikuti PPG seperti itu. Bahkan ada nih Kak guru yang udah mengajar lama tapi belum PPG. Belum. Ternyata guru tersebut juga tidak melek akan SIM PKB. Padahal saya selalu diingatkan oleh ibu saya, kita sebagai guru jangan lupa cek SIM PKB gitu. Karena apa? Karena ternyata disitulah panggilan kita untuk mengikuti profesi guru sertifikasi tersebut seperti itu. Nah, buat saya pribadi itu memang benar-benar Kak, itu benar-benar membantu sekali ya. Setiap 3 bulan sekali kita seperti mendapatkan bonus lah gitu kan. Seperti mendapatkan bonus dari jeripaya kita, kerja-kerja kita gitu untuk profesi yang sudah tersertifikasi tersebut seperti itu. Jadi saya harapkan untuk guru-guru yang belum tersertifikasi semua bisa lah Kak, bisa mengikuti sertifikasi tersebut seperti itu. Ini sebenarnya nih pertanyaannya nih udah masuk ke pertanyaannya nih Bagia pribadi nih sebenarnya nih. Bagia ini sahabat Das itu suka menggambar dan main piano. Bener nggak Mbak? Betul. Kok tahu aja? Jadi ini juga mungkin jadi Bagia ini punya jiwa seni yang tinggi banget. Bisa cerita sedikit nggak Mbak? Kalau menggambar saya dari kecil. Dari kecil saya suka baca komik. Saya ingin sekali menggambar komik-komik tersebut gitu. Saya juga harus bisa nih menggambarnya. Dan ternyata sampai besar saya suka membuat desain-desain baju seperti itu Kak. Nanti kita tampilin. Itu desain bajunya. Dan untuk kalau piano, saya sebenarnya dari kecil itu ingin sekali bermain musik, tapi kata papa saya itu kayak main gitar, main drum, itu mainan anak laki-laki saat itu. Jadi kita tidak boleh terlalu anak perempuan kan kalau di Islam tidak boleh menyerupai laki-laki, begitupun anak laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Pernah sempat waktu itu beli gitar tuh, kita patungan, kakak saya, adik saya beli gitar bareng-bareng. Pas beli gitar katanya nggak boleh, akhirnya dijual lagi gitu. Dan akhirnya
pada saat saya sudah lulus kuliah, pada saat saya kerja, sebenarnya saat itu lagi patah hati Kak. Iya. Pada saat itu lagi patah hati, gitu kan? Ya. Nah, Bahagia ternyata bisa patah hati juga loh guys. pada akhirnya saya untuk mengalihkan pikiran saya mencoba untuk bermain piano, gitu. Dan di situ saya belajar pelan-pelan tuh Kak, pelan-pelan saya ikutin dari YouTube. Ternyata saya bisa. Otodidak belajarnya? Otodidak. Wow. Semua saya ikutin otodidak sendiri gitu. Pelan-pelan saya ulang. Awalnya saya nggak punya piano tuh Kak. Saya pengen beli, kata mama saya ngapain orang kita nggak bisa mainnya gitu kan. Tapi saya akhirnya diam-diam saya beli dan udah nyampe tuh piano gitu. Keren banget. Wah keren banget nih Mbak Gia. Dan akhirnya saya coba latihan sendiri. Saya ikutin tutorial dari YouTube dan saya bisa. Saya ulang terus. Dan memang itu adalah satu model penyembuhan sih Kak buat saya. Iya sih, healing yang paling musik itu salah satu. Apalagi suara piano itu kan menenangkan. Iya. Fokus pikiran kita akhirnya fokus kepada apa? Belajar, grow gitu ya. Ternyata saya di situ bertumbuh gitu kan. Saya tidak boleh sedih doang gitu. Jadi saya harus bertumbuh dan disitulah saya akhirnya bisa memainkan piano. Terbukti loh, itu bisa mengolah emosi katanya kalau musik itu. Iya. Bahagia keren banget. Nanti kita tampilin ya main pianonya ya. Aduh, aku jadi malu. Nah, sahabat Das, nih ada lagi yang menarik dari Mbak Gia. Ternyata Mbak Gia ini punya musisi favorit, yaitu Melly Goeslaw. Bener nggak Mbak? salah satu ya? Musisi favorit saya itu Melly Goeslaw. Kenapa Mbak terinspirasi sama Mbak Melly? Karena Mbak Melly itu lirik lagunya itu luar biasa Kak, luar biasa. Nggak ada yang, walau banyak ya Kak ya. Salah satunya mungkin ada Ariel Noah juga, dia bisa menciptakan lirik-lirik yang ternyata masuk ke dalam relate lah ya. Relate dengan kehidupan sekarang gitu kan. Dan Melly Goeslaw itu bisa membalut lirik tersebut dengan alunan musiknya itu yang bener-bener saya suka. Satu judul favoritnya dari Mbak Melly Goeslaw. Jika teringat tentang dikau. Nah, ini nih rahasia lain dari Mbak Gia yang kita bongkar juga hari ini di sini. Sama aku suka satu lagi Kak. Apa tuh? Ku bahagia. Sesuai namanya Bahagiawati. Keren banget lagunya. Mbak Melly. Tuh, keren. Mbak Melly ini kayaknya harus bikin lagu lagi deh. Iya, aku tunggu. Karena lagu-lagunya bagus-bagus dan itu menginspirasi buat kita-kita ya, masyarakat Indonesia. Kalau lagu-lagu dulu nih Kak, menurut saya itu long lasting. Jadi sampai lama pun kita masih ingat liriknya. Bener. Itu apa namanya, mudah-mudahan bisa bikin lagu lagi nanti. Kita tunggu. Iya. Tapi bener banget sih, lagu-lagu lama itu lebih long lasting ya. Terus kita teringat terus liriknya, melodinya gitu ya Kak. Dan kadang ringan juga ya. Betul. Gitu. Terus bikin kita ini juga fresh lagi gitu. Betul. Nah, Mbak Gia nih waktu kecil pernah nggak sih punya cita-cita lain selain guru? Banyak. Tadi atlet. Oh iya. Gitu kan. Terus mau jadi penyiar radio, mau jadi apa lagi itu kemarin? Oh, desainer, saya juga pengen menjadi desainer. Makanya suka gambar itu ya, baju ya. Tapi yang dekat banget sih pengen jadi atlet bulu tangkis ya. Sama penyiar radio. Apa namanya, kalau atlet bulu tangkis kayaknya sudah kelihatan sih bakatnya, karena juara bulu tangkis ini Mbak Gia. Itu cuman kebetulan aja. Lawannya bukan atlet. Mainnya jago loh. Kalau lawannya atlet pasti saya langsung kalah. Jago loh mainnya. Mbak Gia memiliki anak, Adila dan Afia. Itu keponakan saya. Oh, itu bukan anak ya? Itu keponakan tercinta. Anaknya kakak saya. Anaknya kakak. Adila dan Afia. Tapi memang deket banget ya Mbak ya? Alhamdulillah keponakan semuanya cinta ontinya. Jadi berarti Mbak Gia ini belum berkeluarga. Belum berkeluarga ya. Okay. Boleh dipromosikan? Boleh dipromosiin di sini, ada yang mau ini mau kenalan, boleh? Keren loh Mbak Gia ini.
Jadi Adila dan Afia itu berarti ponakan ya? Iya, keponakan tercinta. Ponakan tercinta ya. Bagian, nah ini nih kita udah mau deket-deket nih di penghujung sebenarnya. Tapi pengen banget denger langsung dari Mbak Gia. Mbak Gia, ada nggak sih pesan khusus Mbak gitu ya untuk murid-murid Mbak Gia di luar sana? Apa yang pengen Mbak Gia sampaikan? Nah, enak nih. Pertanyaannya ini banget gitu. Apalagi kalau guru ya, kalau pertanyaan kayak gini, pengen loh. Pengen semuanya yang bagus-bagus. Nah, untuk murid-murid Ibu Gia, murid-murid Mem Gia, dan semua murid-murid di Indonesia, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Karena dengan pendidikan, dengan ilmu, kita itu bisa meraih atau menggapai semuanya. Seperti itu. Jadi, raihlah mimpi kalian dengan cara apa? Dengan cara belajar. Karena semuanya itu dimulai dari belajar, Kak. Kalau kita, kayak semacam, mau bisa main piano, belajar. Mau bisa gambar, belajar. Mau punya kucing, belajar tuh bagaimana memelihara kucing, merawat kucing. Ya. Mau bisa main bulu tangkis, belajar. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar. Kalau ada sesuatu yang gak kamu suka, contoh matematika langsung gak suka gitu kan, atau gak suka olahraga, gak mau olahraga, atau gak suka nih sama guru ini dan lain sebagainya, itu namanya kamu lagi menemukan sebuah hambatan, tantangan, rintangan. Pada saat kamu menemukan sebuah tantangan, hambatan dan rintangan, jangan takut. Nah, kuncinya itu, jangan pernah takut, maju terus, karena di saat kamu menemui tantangan, disitulah kita akan bertumbuh. Seperti itu. Jadi semangat anak-anak Indonesia. Guru Mam Gia ini wejangannya bagus banget, positif banget buat anak-anak. Satu, Indonesia. Jangan lupa untuk bahagia. Bahagia, betul. Karena Jangan lupa bahagia. Kalau belajar itu, kalau kita nggak bahagia, nggak ada yang masuk. Oh betul, setuju Iya banget. kan, ya? Harus bahagia, harus menyenangi. Iya. Pelajarannya. Nah, ini untuk murid-murid, tadi untuk murid-murid. Nah, sekarang Mbak Gia pesan untuk sesama guru, apa yang Mbak Gia ingin sampaikan? Untuk sesama guru, mungkin ada dua ya, Kak. Yang pertama itu adalah, yuk kita terus belajar, kita terus berkembang, agar kita bisa meraih mimpi kita, dan juga kita bisa membuka mimpinya anak-anak murid kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita dekatkan diri kita ke murid-murid kita. Yuk kita jangan pernah capek untuk mengetahui atau untuk lebih dekat dengan murid-murid kita. Karena apa? Karena mereka pun butuh perhatian dari gurunya. Jadi jangan pernah lelah untuk berada di sebelah anak-anak, karena saya tahu kita pasti yang namanya guru di depan anak murid pasti harus bahagia. Walaupun di belakang kita ada permasalahan atau apalah, sama semua orang mungkin seperti itu ya, Kak. Baik itu di tempat kerja, selain guru juga pasti ada problem. Tapi yuk kita pasti bisa untuk terus membersamai anak-anak murid kita, agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang, ditemani oleh gurunya dan juga orang tuanya. Mereka pasti akan lebih merasa hidup dan mereka pasti akan lebih merasa ada yang menemani mereka. Karena setiap murid itu pasti butuh rangkulan. Wow, keren banget Mbak Gia. Nah Mbak Gia, tadi udah pesan-pesan untuk murid-murid di seluruh Indonesia, kemudian sesama guru. Nah, pesan-pesan buat orang tua murid, Mbak. Wah, lengkap. Buat orang tua murid. Kebetulan kalau sekarang program dari tahun-tahun sebelumnya ya, itu kan kita sedang banget mengangkat yang namanya kolaborasi. Karena pengajaran itu tidak hanya di sekolah.
poin utama anak-anak belajar itu pertamanya itu adalah di rumah gitu. Kalau misalkan orang tua tidak ikut membersamai, mendampingi anak-anak, itu kurang, ada yang kurang gitu. Jadi mungkin untuk orang tua, yuk kita bersinergi dengan sekolah, kita sama-sama bergandengan tangan untuk apa? Untuk anak-anak kita, agar mereka merasa lengkap tadi seperti yang kita bilang. Karena kan yang namanya di sekolah orang tuanya pasti kita, guru. Nah di rumah baru orang tuanya mereka. Jadi buat orang tua yang ada di rumah, yuk kita berkolaborasi bersama, kita bangun kekeluargaan lebih dekat. Agar apa? Agar anak-anak merasa bahagia belajar bareng orang tua dan juga gurunya. Wow. Bagia, ini pertanyaan terakhir. Bener nih. Kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada pemerintah, yang mudah-mudahan Pak Prabowo nonton juga podcast ini, Pak Menteri Pendidikan nonton ini, apa yang pengen Mbak Gia sampaikan? Yang ingin saya sampaikan untuk pemerintah dalam pendidikan, mungkin ini berhubungan dengan yang namanya kita guru, pasti kan kita akan belajar untuk bertumbuh ya Kak, sama semua orang pasti akan belajar untuk bertumbuh. Tapi yang kita ketahui kan pasti akan ada kalau dulu dibilangnya pergantian menteri, pergantian ini gitu lagi baru ya, lagi gitu. baru lagi gitu. Aturan baru lagi. Walaupun memang dibilangnya itu adalah ini tidak ganti, ini tidak berganti. Seperti halnya baju misalkan dibilang gitu ya. Pasti kita nggak mau pakai baju yang sama terus kan gitu. Kita pasti mau menggunakan baju yang baru agar terlihat lebih baik dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau yang saya jalani, kita baru terbiasa nih dengan pola yang diterapkan. Tapi ganti menteri udah baru lagi seperti itu. Padahal pada saat kita sudah mulai terbiasa, memang akan tumbuh yang namanya evaluasi. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus seperti itu ya Kak. Ya di situ jadi saya sih berharap kita punya suatu sistem pendidikan yang memang benar-benar saklek gitu, kayak Cambridge deh gitu kan. Kurikulum Cambridge nggak berubah dari dulu kayak itu aja gitu. Cambridge aja, bahkan semua negara pun mengikuti kurikulum Cambridge gitu. Yang sudah bagus dipertahankan. Nah, Indonesia juga pasti bisa Pak gitu kan. Jangan sampai pada saat pergantian kementerian ada perubahan lagi gitu. Saya takut ngomong kayak begini. Tapi ya tapi nggak apa-apa, pemerintah perlu dikasih masukan Mbak, terutama dengan oleh Mbak Gia sebagai pendidik ya. Gitu. Bukan berarti saya tidak mau belajar. Saya senang banget yang namanya bertumbuh dan menerima sesuatu hal yang baru. Tapi tidak ada salahnya kita punya satu sistem kurikulum yang baru, yang saklek seperti itu ya Kak. Gitu kan. Makanya saya mungkin apa sih pesannya buat pemerintah? Mungkin dari sini kan kita menemukan mengevaluasi. Yuk kita kembangkan lagi kurikulumnya, kita kan kembangkan lagi yang ada sekarang, tetapi dengan tidak terlalu banyak merubah gitu ya. Yang udah ada, yuk kita jalanin, kita evaluasi aja apa-apa yang memang perlu dibenahi dan apa-apa yang perlu ditambahi seperti itu. Dan lagi satu, pastinya dua berarti dong nih, kesejahteraan gurunya. Kesejahteraan guru diperhatikan lagi ya. Iya, itu dia kesejahteraan gurunya. Tapi buat guru-guru juga jangan sampai kita kalau sudah ditambahkan kesejahteraannya, tanggung jawabnya juga harus tetap. Oke, wow. Keren banget nih Bagia, wah ini luar biasa banget. Sahabat Das Diaris, rasanya tuh nggak cukup ya menyerap semua cerita dan filosofi dari Mbak Gia. Ini benar-benar hari ini daging semua nih yang kita obrolin. Ini mulai dari kisah Mbak Gia sampai isu-isu juga kita angkat di sini. Nah, hari ini kita belajar banyak tentang dedikasi, tentang bagaimana setiap murid itu adalah cahaya, dan bagaimana guru sejati itu hadir bukan hanya untuk mengajar, tapi juga membimbing dan menginspirasi.
Mbak Gia, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Des Sama-sama. Diaries. Seneng banget, terima Iya, kasih. kita yang jauh lebih seneng lagi Mbak Gia bisa hadir di sini. Yeay. Semoga Mbak Gia tuh sehat selalu Amin. dan terus memberi cahaya untuk dunia pendidikan Indonesia. Amin, terima Nah, kasih. Mbak Gia nih kita ngomongnya barengan ya nanti ya. Mm-mm. Oke, nanti nih kita ngobrol sama-sama. Aku nanti ngomong dari sini, nanti aku bilang nonton sampai selesai, Mbak Gia bilang jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel supaya kalian bisa update episode terbaru kita. Iya. Oke, nanti aku bilang saya Dina Nyusari, Mbak Dinda Bahagiawati, oke? Iya. Oke. Buat sahabat Das Diaries, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa buat Like, komen, dan subscribe YouTube channel supaya kalian bisa update episode terbaru kita. saya Dina Nyusari. Saya Dinda Bahagiawati. Kita undur pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay.